Halo sahabat SAI, berjumpa lagi dengan kami, Solusi Akuntansi Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan penambahan bahan baku dan juga retur bahan baku. Lalu kita akan membahas bagaimana caranya melakukan penyelesaian barang jadi atau hasil produksi. Oke, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana caranya melakukan penambahan bahan baku dan juga retur bahan baku. Untuk penambahan dan juga retur bahan baku, kita mengacu pada surat perintah kerja. Sebelumnya, saya sudah buat surat perintah kerja seperti ini bentuknya, yaitu membuat adonan roti sebanyak 10 kg. Pada video sebelumnya juga, kita sudah membahas bagaimana membuat standar biaya produksi, formula produksi, rencana produksi, hingga bagaimana cara pengambilan bahan baku. Untuk bagaimana lengkapnya, sahabat bisa tonton langsung pada video-video kami yang sebelumnya. Oke, kembali pada pembahasan video ini. Ini adalah surat perintah kerja yang sudah saya buat untuk membuat adonan roti sebanyak 10 kg. Pertama, kita akan melakukan contoh bagaimana caranya menambahkan bahan baku yang sudah ada pada perintah kerja. Misalnya, saya ingin menambahkan Blue Band yang tadinya sebanyak 200 gram, saya ingin menambahkan sebanyak 50 gram. Caranya, kita ke menu manufaktur, kita pilih modul pengambilan bahan baku. Nah, pada tipenya kita pilih ambil barang, kita pilih surat perintah kerjanya. Lalu tentukan nomor pengambilan dan juga tanggalnya. Pada video pengambilan bahan baku sebelumnya, kita mengklik tombol ini, lalu memilih bahan baku belum diambil. Tapi pada video kali ini, kita langsung memilih secara manual. Kita cari Blue Band. Kita lakukan penambahan sebanyak 50 gram. Oke, lalu kita klik lanjut. Sahabat bisa tambahkan info lainnya di sini seperti keterangan. Namun di sini saya coba isi saja Blue Band kurang. Oke. Lalu saya klik simpan atau bisa juga dicetak. Oke, nih kita klik lanjutkan saja. Tidak masalah ya, karena hanya sebagai contoh. Itu adalah contoh bagaimana cara melakukan penambahan bahan baku pada surat perintah kerja yang sudah ada. Lalu kita akan membuat atau melakukan pengembalian bahan baku. Pada tipenya kita pilih retur, kemudian kita pilih juga surat perintah kerjanya, lalu tentukan juga tanggal pengembaliannya. Misalnya saya ingin mengembalikan ragi Vermipan ya sebanyak 2 gram. Kita cari di sini ragi, kita kembalikan sebanyak 2 gram. Kita klik lanjut. Di sini juga bisa ditambahkan catatan. Lalu bisa dicetak atau juga disimpan. Oke, ini dia pengambilan atau penambahan bahan baku dan juga pengembalian bahan baku yang sudah kita buat tadi. Pada proses pengambilan dan pengembalian bahan baku ini sudah ada jurnal yang terbentuk. Kita coba buka ya pada contoh pengambilan atau penambahan bahan baku. Lalu kita pilih di sebelah sini lain-lain, lalu kita pilih rincian jurnal. Nah, untuk pengambilan atau penambahan bahan baku, jurnal yang terbentuk adalah persediaan WIP pada debit
dan persediaan bahan baku pada kredit. Mohon maaf, ini jurnal saya sepertinya ada masalah, tapi kira-kira seperti ini bentuknya, yaitu persediaan WIP pada debit dan persediaan bahan baku pada kredit. Sedangkan untuk retur barang, jurnalnya persediaan bahan baku pada debit dan persediaan WIP pada kredit. Oke, ini juga ada masalah, tapi seperti ini bentuknya ya. Tinggal disesuaikan dengan data yang sahabat miliki. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan bagaimana caranya melakukan proses penyelesaian barang jadi. Masih di menu manufaktur, kemudian kita pilih modul penyelesaian barang jadi. Di sini kita langsung pilih perintah kerjanya. Lalu kita tentukan tanggal penyelesaiannya. Misalnya saya pilih tanggal 30 November 2022. Di sini langsung ada adonan roti. Nah, untuk penyelesaian barang jadi ini kita bisa buat secara bertahap. Pada surat perintah kerja kan rencananya akan membuat 10 kilo adonan roti. Tapi pada penyelesaiannya kita bisa buat secara bertahap. Misalnya 5 kilo terlebih dahulu. Kita bisa buat. Lalu kita klik lanjut. Kita bisa tambahkan informasi di sini atau juga bisa kosongkan. Lalu kita bisa langsung simpan atau dicetak. Nah, seperti ini ya. Sebanyak 5 kg. Oke, seperti ini ya. Penyelesaian barang jadi dari 10 kilo adonan roti kita selesaikan 5 kilo terlebih dahulu. Coba kita lihat pada monitor perintah kerja. Nah, pada monitor perintah kerja, keseluruhan prosesnya sudah berjalan sebanyak 65%. Tapi, untuk proses pembuatan adonan roti sebanyak 10 kilo, kita baru menyelesaikannya 50%. Oke, sekarang kita akan selesaikan yang 5 kilonya lagi. Kita pilih perintah kerjanya, lalu kita tentukan tanggalnya, misalnya di tanggal 1 Desember 2022. Kita pilih adonan roti, lalu kita 5 kilo sisanya, lalu kita klik lanjut. Kita klik simpan. Coba kita ke daftar terlebih dahulu. Ini ada 2 penyelesaian barang jadi. Lalu coba kita kembali ke monitor perintah kerja dan kita refresh. Nah, ini ya, sudah selesai untuk proses pembuatan adonan roti sebanyak 10 kilo. Sudah selesai, presentasinya sudah sebanyak 100%. Oke, pada proses penyelesaian barang jadi ini juga terdapat jurnal yang terbentuk. Coba kita cek. Nah, seperti ini. Persediaan barang jadi pada debit dan juga persediaan WIP pada kredit. Nilai ini adalah nilai standar cost yang ada di formula yang sesuai dengan surat perintah kerja. Oke, jadi seperti itu kira-kira langkah-langkahnya untuk melakukan penambahan dan juga pengembalian bahan baku serta melakukan penyelesaian hasil produksi. Demikian informasi dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu sahabat agar semakin maksimal dalam menggunakan e-Qira'at online. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau untuk info lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi kami pada kontak yang tertera di description box di bawah ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.